sampai detik ini kita ada di tempat ini. Ini semua terima kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa sehat semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan, karena hidup ini hanya milik Tuhan dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Saya tidak percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, walaupun ada ketakutan, walaupun ada kegentaran di dalam hidup ini, Tuhan tetap ada di sisi kita, kanan kiri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa bersyukur dan bersyukur, karena itulah yang kita bisa panjatkan kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara merenungkan segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi selama ini di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, berkumpul bersama umat-Mu Tuhan, dan kami telah memberikan persembahan, bila persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan Kau melihat setiap hati dan ketulusan kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Mau menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur. Mau bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Di
buat kasih setiamu yang luar biasa, buat penyertaan
syukur Tuhan, kami bisa panjatkan kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan luar biasa Tuhan buat kami semua. Inilah yang kami bisa persembahkan kepada-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menjadi kebahagiaan dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan di dunia ini untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau yang mengetahui hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup ini Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, benar umat-Mu Tuhan menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Bapa. Lalu puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, biar hatimu disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berjalanlah Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang mengambil alih seluruh kegiatan kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tutup buku setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan dengan darah Yesus Bapa. Sekeliling tempat ini Tuhan, pakai dibentengi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengikat segala roh di udara, penghalang Tuhan yang tidak suka kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersatu bersama jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang boleh mengalir ke tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang bisa bangkit berdiri, yang duduk Bapak, kita naikkan pujian tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Tentunya banyak kesaksian di dalam hidup Bapak Ibu Saudara ya, tetapi saat pagi hari ini kita masih belum membuka ruang kesaksian. Biarlah Tuhan Yesus selalu tetap menjaga dan memelihara hidup kita. Saya tidak percaya apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini, bulan-bulan kemarin, Tuhan amat tahu Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia akan turun tangan untuk menjaga setiap anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
kami masa-masa lalu Tuhan. Kami tetap mengimani Tuhan beserta dengan kami. Kami akan dengan firman Tuhan berkati dari awal sampai akhir, sampai berjalan kudus. Disampaikan berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Segala yang dari roh jahat kuasa udara, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap berbicara Roh Kudus supaya kami dikuatkan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur akhirnya nyampe juga. Akhirnya nyampe juga. Nah, saya sangat sukacita, antusias daripada jemaat yang waktu pendaftaran. Tetapi nanti saya sampaikan saudara ya, ada beberapa yang memang tidak bisa hadir. Nah, itulah saudara. Nah, kita akan bicara ya nanti tentang ini juga, kenapa dan mengapa. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan bicara mengenai buah kehidupan, saudara. Belum bisa ya? Tentang buah kehidupan. Ya, oke. Nah, saudara, kegerakan rohani atau aktivitas rohani atau yang namanya ibadah atau kegiatan rohani seperti ini sebenarnya peperangan rohani. Nah, oleh sebab itu di dalam arena peperangan rohani, saudara, kita membutuhkan atau harus menggunakan selengkap apa? Senjata rohani. Nah, kenapa saya kemarin itu digerakkan oleh Roh Tuhan untuk kita berpuasa? Nah, inilah yang saya ingin review kepada kita sekalian. Ada puasa pribadi, saudara. Tetapi ketika seorang gembala sudah mengajukan sebuah permintaan, permohonan untuk kita berdoa puasa, seharusnya dilakukan, saudara. Nah, ternyata hampir 50% orang yang komit untuk hadir hari ini mengalami peperangan rohani. Ya, lucu saudara, 4 bulan lebih kita pantau tidak masalah. Tetapi ada aja saudara, kita nggak masalahkan itunya, tetapi masalahnya kok ya pas mau dibuka ibadah gitu, ada sesuatu saudara. Nah, makanya nanti saudara berikutnya kalau saya himbau untuk doa puasa, lakukan itu saudara. Ya, jadi ada nggak cuma pelayan, tetapi juga keluarga-keluarga. Kok aneh ya? Munculnya seminggu sebelumnya. Ada yang sakit, tiba-tiba saja wilayahnya harus lockdown sendiri. Ya, ada yang sakit tapi hari ini hadir. Dan juga beberapa memang itulah saya bilang bahwa sesungguhnya kita sedang perang rohani. Pada saat kemarin everything is okay, baik-baik saja. Pada saat mau dibuka ibadah, ada saja. Itu saya juga sempat, waktu mau WL, kenapa musim ini juga ngocor terus gitu ya, flu mulai datang saudara. Nah, akhirnya saudara memang saya sepakat dengan diri saya harus berpuasa. Akhirnya saya mulai Selasa sampai hari Sabtu, dan saya perang rohani. Dan memang itu saudara, jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi inilah namanya kita berjuang saudara. Ya, tetap berdoa terus. Karena kita tidak tahu ini keadaan seperti ini sampai kapan, tapi rapi saudara. Rapi hari ini loh. Ya, rapi banget. Tapi kita gak pengen terus begini ya. Semoga cepat selesai dan itu tergantung kita. Nah, kemudian saudara, Efesus 6 ayat 11 itu mengatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, iblis itu kata orang membantu loh, bisa kaya, bisa menyembuhkan, bisa melindungi. Tetapi ingat bahwa iblis itu statusnya sebagai bapa pendusta. Apapun itu pasti tipuan. Makanya ini kita sedang perang rohani. Apakah, nah dalam video saya sudah pesankan bahwa alasan itu akan dimaknai beberapa hal. Yang pertama bisa makna medis. Memang saya sakit. Dan memang untuk hari ini kalau memang saya juga sarankan kalau sedang tidak sehat betul atau ada hal-hal yang dirasa, mending jangan keluar.
secara rohani tergantung iman. Iya toh? Ada orang yang kata orang Jawa ting berges gitu, artinya agak sumeng gitu ya. Tetapi dia nyampe sih. Tadi nyampe pertama itu Bu Christine sama Oma Elizabeth. Tepuk tangan dong. Hari ini mereka jadi asyik. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, itulah pesan saya bahwa sebenarnya kita harus tetap mengenakan senjata perlengkapan Allah supaya kita punya feeling di sini. Ini apakah medis, alasan sosial, atau memang gangguan roh jahat di dalam pikiran kita? Ya, nah itu. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa di balik semuanya jemaat antusias. Gereja-gereja mendaftarkan jemaatnya dan memang sesuai 30-40%. Tetapi kita konsultasi dengan Bu Marta, aduh Bu, ini kayaknya semua hadir ini. Ya, awalnya semua hadir loh saudara. Tetapi Tuhan luar biasa. Tetapi saya punya feeling, mungkin keadaan itu akan berubah ketika seminggu kemudian. Benar kan? Jadi yang tidak mendaftar malah datang, yang mendaftar malah, nah kita sudah siap. Jadi nggak apa-apa, ya. Nah oleh sebab itu saudara, kita akan belajar terus memaknai masa pandemi gini. Ini antara kuasa Tuhan atau kuasa gelap kan gitu ya. Siapa yang percaya ini kuasa gelap, angkat tangan. Siapa yang percaya ini adalah kuasa Tuhan? Maksudnya gini, tak dulu, jelas dulu ya. Maksudnya kuasa gelap itu yang buat COVID kuasa gelap. Atau yang kedua, yang buat COVID ini Tuhan. Loh, mana yang dipilih? Ini pikiran kita berkecamuk saudara. Ya. Tetapi menurut analisa bisa dua-duanya saudara. Karena Tuhan punya izin namanya. Dan saya berpikir dari terakhir-terakhir ini, pikiran saya begini saudara. Gak tahu saudara pikirannya gimana. Tetapi yang saya pikirin, Tuhan itu gampang loh untuk membuat ini lenyap virus itu. Yang kedua, kenapa vaksin gak ketemu-ketemu? Padahal ya TBC, flu yang mirip-mirip itu ya sudah ditemukan. Apa kurang ahli orang dunia ini? Nah ini antara izin Tuhan. Nah Tuhan itu tidak melakukan yang jahat. Ingat, Tuhan tidak akan melakukan yang jahat. Yang bisa Tuhan mengizinkan. Bahkan Fir'aun yang jahat pun dipakai oleh Tuhan. Makanya kalau orang bilang saya dipakai oleh Tuhan, dulu dipakai untuk apa ini? Untuk nyerang orang atau dipakai untuk melayani Tuhan? Semuanya juga dipakai. Iya kan? Termasuk pohon itu kan, pohon yang dimakan buahnya oleh Hawa itu. Perlindungan mandiri atau perlindungan Tuhan? Orang bilang gini, gua nggak kena ini karena gua memang sehat. Kedua, saya makannya baik. Karena saya nggak keluar rumah, semuanya tersedia. Tetapi ada kotak lain mengatakan ini karena perlindungan Tuhan. Saya bilang kalau ada anjing galak, anjing gila, kita lari saudara. Tetapi kalau virus nggak kelihatan, gimana larinya? Kita tanya sama orang, dia nggak sopan dan tidak mungkin bisa dijawab dengan tepat. Di kereta gitu, Bu, kena COVID nggak tuh? Tersinggung dia. Iya kan, orang sekarang bersin aja kita udah bingung kok. Saya itu tiap hari bersin. Dan buat pria bersin lantang itu enak banget. Puas gitu, sampai Hermina juga bener. Itu paling puas. Nah sekarang mulai begini-begini, ini parkiran banyak orang. Dikira di gedung ini ada yang COVID. Ya, jadi kesulitan saudara. Nah kemudian ini berani bodoh atau berani beriman. Itu yang buat para gembala susah ya. Maksain datang juga, nanti takutnya imannya belum ke situ. Makanya saya bilang kepada teman-teman kemarin kan, kalau ada yang nggak hadir, jangan diinterogasi. Biarin dulu, karena kan imannya beda-beda ya. Ada yang menjaga juga, biarin aja. Kecuali anaknya. Kita tegur. Nah karena ada orang yang berani bodoh, artinya itu kayak, kalau berani bodoh itu kayak mencobai Tuhan. Corona mana sih? Gua lalap juga. Ya.
Tetapi para keluarga selalu pesan begini, ini COVID ada. Para perawat dokter bilang ini ada, bukannya nggak ada. Gitu ya. Tetapi wilayah yang nggak kena sulit untuk bisa ini loh, berimajinasi bahwa COVID itu seperti apa, karena nggak ada yang diperlihatkan korbannya secara visual. Tetapi ada beberapa yang ditinggalkan keluarganya karena COVID, dia bilang ini sengsara. Papa mamaku kena sengsara. Dan keputusan mereka ketika mereka dipanggil Tuhan itu baik. Kasihan karena sangat sakit. Gitu saudara. Makanya ada wilayah hijau itu pakai masker agak sulit. Ya, ada kan wilayah Bapak Ibu ya, yang ya orang ibu-ibu kayak sampai ke anak-anak muda itu jarang yang pakai masker. Saya kan pertama-tama coba ngap. Waktu doa saya pakai ngap. Ini kok lama-lama kok ada aroma ini dari mana? Oh, dari diri sendiri ya. Gak taunya aroma sendiri gitu. Tetapi ya, aduh gimana ya. Apalagi kita bayangin, makanya para perawat itu mesti pakai pakaian itu kemudian sampai maskernya sampai 2-3. Itu lebih ngap. Takutnya perawat itu mati karena kesesekar gitu. Karena muter-muter udaranya kan. Maka tak untuk pipis saja harus pakai pampers saja. Ya. Baik, lanjut. Takut berjaga atau andalkan Tuhan. Takut berjaga dan andalkan Tuhan atau takut karena tidak beriman. Ada orang takut, semua orang pasti memiliki rasa takut. Tetapi takut positif adalah takut kemudian doa kepada Tuhan. Tetapi ada yang takut memang tidak beriman. Gitu loh saudara. Maka ketika orang tua rumah itu pede dan dia beriman, atau pede nantangin virus, itu beda. Ya. Nah makanya ini antara iman dan kemudian perbuatan. Antara Tuhan baik atau Tuhan jahat. Sementara waktu yang bergumul itu pasti ting berpikir dikit, Tuhan jahat banget ya. Apalagi kita pertama-tama saudara, sampai saya tercipta lagu juga kan. Hamba Tuhan yang sangat dekat sama Tuhan kena klaster Lembang. Depok ini terkenal karena awalnya dari Depok nih. Pasien 01, 02. Padahal orangnya udah kemana sekarang? Ya. Nah, Bapak Ibu ada nggak jujur ya, awal sekarang udah bertobat, yang berpikir Tuhan jahat? Sempet dikit ya, ting gitu. Sempet ya, jujur. Apa ada malaikat maut di sini, nggak takut saya. Ya. Tetapi orang yang dewasa rohani berpikir bahwa dikatakan bahwa hari ini adalah new normal. Secara rohani sebenarnya yang abnormal itu kemarin itu sih sebenarnya. Gimana apa yang menjadi keimanan praktek kekristenan itu tidak tercapai. Ya. Karena memang setiap orang pasti sibuk dengan kesibukannya dan lupa dengan apa kekristenan dia. Nah, dengan lockdown itu Tuhan inginkan supaya normalnya orang Kristen itu seperti ini. Kamu ada mesbah keluarga, kamu ada doa, begitu saudara ya. Kita lanjutkan, antara mati apes sama mati bahagia. Saya pesan kepada teman-teman ini nggak usah pakai. Saya pesan kepada teman-teman gini, sekarang nggak ada penghakiman. Sebelumnya ada. Yang kecelakaan, wah itu nggak takut Tuhan. Kemudian ini mati kayak gini, wah itu pasti jauh dari Tuhan. Nah sekarang para hamba-hamba Tuhan kena COVID. Ya. Dan kemudian para hamba Tuhan juga apa ya, cari vision apakah ini maksud Tuhan seperti apa, rasanya nggak dapat. Akhirnya flat semua, dikatakan bahwa semua orang harus ngalamin ini. Semua orang harus ngalamin ini, siapapun. Baik, jahat, hamba Tuhan, orang awam, orang fasik, maupun orang benar. Akhirnya saya simpulkan begini saudara. Yang disebut mati apes itu dan mati bahagia itu dia gak takut Tuhan, kena COVID, meninggal, mati apes. Tetapi yang mati untung itu karena hidup Kristus, mati untung kan. Ya, akhirnya adalah para hamba Tuhan yang memang dekat sama Tuhan, kena COVID, meninggal juga.
Tetapi yang hidup nih saudara. Kemarin kan awal-awal waktu itu kita ngobrol di atas itu saya bilang kepada anak-anak muda, jangan kamu pikir yang sudah meninggal itu kasihan. Jangan-jangan kita yang kasihan yang masih hidup, mesti cari nafkah susah. Ya bukan berarti kita pengen mati enggak ya. Kemudian apa-apa diatur, pakai masker ya Bu Christine ya, nggak betah Bu Christine. Ngap. Iya ya. Jadi orang bukan ini karena COVID, karena ngap, gitu ya. Wafat akibat ngap masa. Jadi gini, saya punya teman, kami sempat satu kampus, dia juga hamba Tuhan, dia bilang gitu, dia dari Simbolon, memang hawanya kena itu pengennya mati. Akhirnya saya curiga, mungkin ya para orang-orang tua yang terkena itu atau siapa anak-anak Tuhan pun doanya bukan sembuh, memang doanya pengen mati cepat, karena tersiksa banget. Gimana sih tersiksanya gini? Sakit kepala itu terus-terusan, panas itu terus-terusan, ini tenggorokan itu minum itu kayak dituang di setrika, minum haus lagi, dan sakit, puyeng nggak kepala, mau muntah nggak kepala. Rasanya kalau kita normal, kita pengen jedokin di tembok nih kepala. Ini prediksi saya loh saudara. Kenapa yang kena ya meninggal, tetapi dia bersyukurnya Tuhan, aku sudah banyak mulai pekerjaan Tuhan, kalau ambil. Teman saya bisa sembuh kenapa? Support karyawan tempat dia bekerja, terus kemudian ya apalagi semarga ya, wah itu support semuanya, keluarga support semuanya. Itu yang membuat dia pengen nih, sampai agak ekstrim di Jerman atau di mana ya, sampai suster atau perawatnya itu suruh cuma transparan kelihatan itunya, celana dalamnya maaf kata, supaya opa-opa yang kena itu semangat hidup. Bisa lah opa-opa nggak semangat lagi lihat gituan. Anak muda semangat. Karena apa? Usaha pemerintah lah ya, supaya bagaimana, karena yang paling penting ternyata support saudara. Nah supportnya gimana? Oh, keluarga nggak boleh masuk, teman-teman nggak boleh masuk, support masing-masing mengeluh semuanya yang di ruangan situ. Dan tidak semuanya yang namanya perawat itu bisa all out, karena dia mesti bagi-bagi kamar dan lain sebagainya. Nah ternyata support itu yang buat ini. Akhirnya dia kemana-mana bersaksi bahwa dia katakan bahwa saya pengennya mati Pak, serius, pengennya mati. Dia masih muda, kurang di seumuran sama saya. Hawanya kayak gitu saudara. Nah makanya kita tetap berdoa terus dan kita berjaga saudara. Amin. Lanjut saudara, pembacaan kita dalam Matius 7 ayat 18 sampai 20 mengatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pelajarannya begini saudara. Siapa seseorang dilihat dari apa yang biasa dilakukannya, itu buah hidup. Kita agak bingung saudara, ini mati kena COVID, dia masuk surga atau enggak? Di mata Tuhan seperti apa? Karena kena COVID ini seperti kayak masalah sosial, kayak kena lepra aja. Makanya saudara, sebenarnya kalau prediksi saya mengenai jumlah yang ada, yang di sama Om sore-sore itu, yang dia bilang perkembangan COVID itu sebenarnya tidak terlalu faktual. Masalahnya kalau orang itu di rapid test semua, mungkin lebih banyak. Karena nggak rapid test saja, ya kita biasalah demam atau apa 7 hari sembuh, 14 hari sembuh. Nah kok dingin, panas dingin dikit langsung ke puskesmas, langsung ditarik, diisolasi. Makanya ada yang marah-marah itu. Loh saya itu kayak gini mah biasa, ditarik sebagai COVID, marah-marah dia. Yang terjadi kan seperti itu.
Jadi sebenarnya saudara, kita melihatnya begini. Kalau dia mati, kalau dia hidup, nah itu kan apa yang sedang terjadi, misalnya kesusahan ya. Nah kesusahan itu buat orang yang jahat atau orang yang baik itu bisa dibedakan begini. Kesusahan buat orang yang jahat itu adalah sebagian jahat. Sekarang kita tidak bisa memprediksi atau menilai bahwa orang susah atau orang senang itu selalu hubungannya dengan bagaimana dia dengan Tuhan. Kenapa saya bilang begini? Para martir itu gimana nggak dekat sama Tuhan? Hidupnya susah nggak? Oh susah. Ya nggak bisa. Jadi artinya kalau kita melihat orang susah atau orang sukses, yang kedua itu kita lihat bagaimana buah kehidupan selama ini. Harus ke situ, saudara. Ya, harus ke situ. Kalau tidak kita bisa salah. Nanti bisa kita ke pesugihan. Nanti bisa kita peramal kepada perdukunan supaya kita sehat dijagai. Oleh karena apa? Karena ini penting buat hidup saya. Karena dia bilang Tuhan nggak bisa menyembuhkan saya. Alternatif akhirnya. Iya kan? Nah sekarang mari jemaat bersama saya juga memandangnya bahwa setiap orang memiliki masalah, tetapi itu adalah asa. Tidak selalu, dia sakit mulu, pasti dia jauh sama Tuhan itu. Wah dikit-dikit batuk, pasti dia tidak berkenan di mata Tuhan. Kemarin dia ada yang keluarganya ada yang kecelakaan, pasti dia di ini sama Tuhan, dimarahi sama Tuhan. Tidak selalu begitu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Buah jahat selalu berakhir dengan penghukuman. Pelajarannya yaitu neraka. Apapun yang terjadi pada seseorang, lihatlah buah kehidupannya selama ini. Buah baik selalu berakhir dengan segala yang baik. Kemarin saya bicara kepada anak-anak muda, kalian adalah masa menabur. Taburan kalian masih panjang dibandingkan orang tua. Misalnya dalam usaha, saudara, ya. Orang umur 60 tahun dia buka usaha. Akhirnya mulai, wah luar biasa ya, lumayan berkembang. Tetapi umur 80 tahun dipanggil Tuhan. Nah dia menikmati hasil tuaian itu sedikit waktu. Ya, tetapi anak-anak muda saya bilang, mereka umur 17, umur 20, umur 25, mereka menabur banyak pendidikan, banyak pengetahuan, apapun kan pengetahuan ya. Nah kita punya sumber itu banyak, yaitu senior kita. Yang paling dekat adalah orang tua kita. Kenapa manusia itu selalu dimulai dari anak, nggak langsung gede? Nggak kayak dongeng, dari buah semangka keluar, atau dari pohon kemudian keluar manusia. Karena manusia adalah manusia pembelajar, makhluk pembelajar. Dari baby, nanti dia belajar, dia punya kakak kan. Dia ada om, ada tante. Dia belajar dari orang tua. Belajar dari orang tua itu nggak cuma pada saat dia mengasihi atau kemurahan, tetapi konflik mereka juga kita pelajari. Papa kalau lagi konflik itu bagaimana cara mengatasinya? Tapi saya bilang kepada anak-anak muda, pada saat pacaran adalah bukan saatnya bermesra-mesraan, tetapi saatnya terbuka semua. Ya, cara jalan kamu, cara batuk kamu kalau di depan dijagain bener. Waduh. Nah, akhirnya kan konflik itu terjadi pasca nikah. Ya. Makanya kita itu lebih serius kepada sebenarnya pasca nikah, bukan pranikah. Kalau pranikah itu semuanya madu. Gimana pacar kamu? Baik, Pak. Sebelahnya dia the best. Nah setelah menikah 3 bulan, Pak ternyata dia itu karena nggak terbuka, ya kan? Nah makanya saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa sebenarnya kita perlu ya peduli kepada tujuan akhir, bukan prosesnya. Saya bilang kalian diproses, tujuan akhir tetap. Jadi kendaraan itu bisa apa saja untuk menuju Tanah Abang, tetapi tujuan tetap Tanah Abang kan? Kendaraan bisa pakai bajai, bisa jalan kaki, bisa naik kereta. Nah kalau kita konsentrasi kepada pokoknya ngomongin perapat sampai berantem gara-gara naik apa, itu nggak sampai ke Tanah Abang. Enggak, saya pengen ini aja naik kereta. Enggak, aku enak kereta cepet. Enggak, kendaraan sendiri nanti parkirnya susah di sana. Lama-lama jalan sendiri-sendiri. Udah jalan sendiri.
Kalau peduli tujuan, nggak masalah. Kita lakukan itu. Demikian pula hidup kita, saudara. Nah, pembacaan Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita lebih simpel ketika mengerti ini, saudara. Jadi masalah kita itu punya raga yang sakit, maaf kata. Nah, sebenarnya tujuan akhir kita bukan menggunakan raga ini. Ya, kita menjaga kesehatan. Tetapi seandainya pun Tuhan izinkan kita mengalami sakit, nanti ini akan diubahkan semua, nggak masalah. Ya, jadi membuat kita tetap antusias. Kalau saya misalnya, ini kan arena masih di masa COVID, teman-teman kita yang memang harus meninggal karena ini ya bukan sesuatu yang hina kalau dia memang buah hidupnya memang berkenan di mata Tuhan. Kita tidak lagi menghakimi lagi. Ya, cuma kasihan karena jenazahnya itu memang diperlakukan secara keluarga juga nggak terima, itu saja sih. Tetapi ada beberapa orang ada untungnya juga sih Pak, dalam tanda kutip, karena apa? Ya seharusnya puluhan juta saya ke Medan mesti mengunjungi yang meninggal, tetapi bisa ditunda karena COVID. Lumayan 5 juta nggak jadi keluar. Ya, yang menikah juga begitu, saudara. Ada, tetapi ya gimana saudara, masa nggak didatengin gitu ya. Nah pokoknya plus minus, saudara. Tetapi ada termasuk seorang hamba Tuhan yang pernah saya undang juga di waktu dari Salatiga itu, mertuanya meninggal juga. Dia tahu persis ini bukan karena itu, tetapi harus protokol kesehatan. Akhirnya dari jauh, saudara. Gimana sih waktu sakit aja tidak bisa melihat, tidak bisa pesan-pesan terakhir disampaikan. Sesudah itu dipetikan, ya sudah, dada gitu saja. Ya, jadi semua di masa pandemi ini banyak pelajaran dah pokoknya, banyak sekali. Kalau misalnya bersaksi, nanti kapan nih kita bisa bersaksi? Macam-macam, ada yang lucu, ada yang pahit, ada yang ya puji Tuhan, berkat Tuhan, ada duduk-duduk gitu ya. Kalau tetangganya kena kan gimana kita nggak, waduh ya, rasanya dunia itu jadi sempit begitu ya. Biasanya kita main layang bisa kemana-mana, sekarang mesti terganggu dengan keadaan seperti ini. Nah, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi gini saudara, saya bilang kemarin pesan awal-awal itu, bagi yang mati karena COVID atau apapun, karena dia memang setia sama Tuhan, artinya waktu dia sudah selesai dan terima upah surga. Yang hidup berarti masih punya tugas. Nah, yang mati jahat di mata Tuhan, berarti kesempatan buat dia habis. Ya, tetapi yang mati karena dia berkenan di mata Tuhan, tugas dia selesai. Yang hidup sebagai orang jahat tetap nggak kena, nah dia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang hidup buat kita orang yang benar, berarti masih ada tugas yang harus kita lakukan. Cuma gitu doang kok repot. Iya enggak? Wah kayaknya gini, apalagi tetangga itu yang paling kita sebelin gitu. Waduh, rasanya puji Tuhan, haleluya, doa kita terjawab. Tetapi kasihan juga ya. Kasihan juga. Nah saudara, bila yang menjadi renungan kita hari ini, dan pilihan rohani adalah ternyata kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, ternyata di masa pandemik itu adalah pembuktian apakah kita sudah bertumbuh, berakar atau belum. Jujur saudara, kita online susah ya, baik itu di pendidikan ataupun di ibadah. Makanya buat para gembala tidak terlalu memaksakan ini, dan kami tidak mengukurnya dengan gegabah bahwa dia tidak rindu kepada Tuhan, karena situasi keluarga itu memang sangat sulit. Bayangkan jam kopi musik keluar, istrinya lagi online. Apa kata bapak? Nanti aja lah, kopi dulu keluar, baru nanti aja itu video-videoan. Hatinya udah nggak sejahtera. Ya udahlah, nggak usah lah. Letakkan. Pasti gitu saudara. Ya, orang online aja gagal mulu kok. Kalau nggak muridnya live, wali kelasnya yang live. Ibu guru nggak bisa online dulu ya anak-anak, karena kuotanya habis kan gitu saudara. Sama sekali nggak maksimal saudara, benar ya?
Jadi saudara, inilah yang menjadi kesimpulan buat kita bahwa ternyata hari-hari kita bayangkan tentang kotak bebas, kotak masa pandemi, dan kotak new normal. Artinya kekuatan rohani itu tidak bisa bersandiwara, nggak bisa sandiwara. Ya, ternyata semuanya memiliki kesusahan. Online memiliki kesusahan, offline juga memiliki kesusahan. Kemarin yang online berpikir, wah kita pengen yang offline lah. Nah setelah offline, ya kayaknya kita enakan online. Benar gak? Manusia kayak gitu, tetap aja peperangan rohani. Nah makanya saudara, yang bagus adalah kita coba berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Kayak misalnya gini lah, ada gedung yang megah, kemudian tempatnya di pasir. Ya, semegah-megahnya itu lama-lama bergeser, kena ombak, erosi lah, abrasi lah, tergeser. Tetapi rumah yang ditancapkan di batu-batuan itu, angin kayak seperti apa, dia tidak akan tergoncang. Maksud saya gitu, masa pandemi itu adalah masa ujian. Benar nggak kita bisa tetap melakukan ibadah? Benar nggak kita tetap bisa melakukan doa? Itu jadi nggak bisa sandiwara. Ih, masa pandemi aku mau deket sama Tuhan, nggak bisa spontan gitu kok. Ternyata itu memang kita bangun sejak dari awal. Nah makanya puji Tuhan kita sudah diisyaratkan untuk bisa offline. Akhirnya kita berpikir bahwa kita hari inilah akan memulai membangunlah ya, supaya nanti kita nggak tahu COVID ini sampai seberapa, tapi prediksi itu manusia itu mungkin akan tetap ada, tetapi sifatnya semoga vaksin ketemu, kemudian menjadi virus seperti biasa, flu dan lain sebagainya. Bahkan ada prediksi yang sangat kejam, saudara. Biarin aja lah, nggak usah PSBB, nggak usah lockdown, biar nanti naturalisasi, yang kena nggak kuat mati, yang kena nggak kuat mati, yang hidup ya tengel-tengel hidup, dan kemudian nanti akan terjadi sebuah naturalisasi alami. Ada golongan atau generasi yang hidup melewati COVID. Jadi COVID sudah menjadi sahabat, tapi ngeri kan? Masa orang dibiarin mati dibiarin gitu, kemudian muncullah generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang anti gitu. Itu kejam, saudara. Tetapi saya melihat, saudara, di Lampung ada kesaksian begitu. Ada orang dari Goa yang memang ada suami istri yang pulang, tetapi memang dia nggak terdeteksi dari awal. Tetapi selama seminggu hampir sebulan itu, ya udah, namanya orang dari jauh lama gitu sama anaknya udah rangkul-rangkulan gitu ya, udah cium-ciuman apa. Nah, setelah ketahuan dari pemerintah daerah, dia memang dites dan benar positif. Nah, ketika keluarganya dites itu nggak ada yang positif. Makanya sampai orang sana bilang, orang Lampung sakti ya, nggak bisa tembus itu COVID. Terus kita bercanda sama bapak saya, iya orang tiap hari minumnya air rawa, nanti singkong dicabut langsung dimakan, ada jagung tetangga dibobotin langsung itu, ya udah biasa ya, nggak kayak gitu-gitu. Tiap pagi letong kotoran sapi, kotoran ayam itu sudah melekat sering gitu, itu yang membuat kuat. Itu candaan ya, tidak selalu begitu, tetapi nyatanya seperti itu, saudara. Ya, nyatanya seperti itu. Nah, makanya semuanya adalah anugerah Tuhan. Ya, nah hari ini kita akan ikuti perjamuan kudus. Saudara siapkan sejak sekarang supaya kita bisa mengikuti ini dengan cepat. Mari para pemain musik, kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membawa dosaku. Tak kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam sumber.
saudari sini dan juga yang melalui dari rumah Tuhan kami serahkan dalam Tuhan. Kami tahu bahwa kami merasa tanpa Tuhan tidak mungkin kami bisa menjagai kesehatan kami dengan baik. Dan jikalau kami tetap aman sampai sekarang ini, bukan karena kami pandai menjaga kesehatan, tetapi semua karena anugerah Tuhan saja. Teruskanlah Tuhan anugerah ini, supaya keluarga kami tetap ada di dalam anugerah yang besar, anugerah kesehatan, anugerah perlindungan daripada Tuhan sendiri. Kami percayakan seluruh makan minum kami, keluar masuknya kami dari rumah Tuhan, kiranya perlindungan yang dari Tuhan senantiasa ada pada kami. Biarlah kami diteguhkan oleh zaman kudus pada saat pagi ini, dan kami menjadi kuat pulih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari jemaat, kita siapkan roti, mari bangkit berdiri. Sebelum kita makan roti ini, saya akan membaca firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Mari siapkan anggur, tangan kanan saudara. Kita angkat sedikit ke atas saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan melanjutkannya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku, dan kepadamu ku sembah. Seluruh keluarga dalam kami ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan senantiasa ada pada mereka pada masa pandemi ini. Kami menyerahkan keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Di luar pulau, di luar daerah, tetap Tuhan menjamah dan menyertai mereka. Kami menyerahkan keluarga besar GBI Sleman 6, ditolong, diberkati, dilindungi, dinafkahi oleh kekuatan anugerah Tuhan senantiasa. Apapun yang dilakukannya dengan iman percaya, Tuhan membuatnya berhasil. Kami menyerahkan pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu hari-hari ini adalah masa yang sulit, tetapi barang siapa tetap percaya, tetap setia, beriman, pertolongan Tuhan senantiasa hadir tepat pada waktunya. Bagi keluarga yang bergumul untuk keluarga dalamnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jikalau ada campur tangan kuasa roh jahat, kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih hari ini untuk berkat Tuhan yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang bersyaratkan. Puji Tuhan saudara. Untuk pengumuman, kita hanya mengadakan doa PWP hari Selasa. Kemudian hari Sabtu pagi kita tidak adakan untuk sementara. Dan kemudian untuk doa pelayan sebelum ibadah yang sejam sebelumnya itu kita dilakukan seperti itu. Tetapi seperti itu tadi ya. Jadi kita mau ibadah ya kita doa dengan jemaat yang ada. Nah itu untuk komsel kita belum.
Seharusnya kemarin anak-anak muda mesti bakar-bakar. Kambingnya siapa, saya pikir sudah. Puji Tuhan dikasih ya, kalau enggak. Nah, ternyata memang ada pembatasan-pembatasan, tetapi coba kita akan terapkan terus. Nah, kita berdoa supaya minggu depan mulai orang berani. Kan hitungannya selalu 7-14 ya, lucu ya. Kita lihat tetangga kita 7 harinya ada apa gitu, 14 hari ada apa gitu ya. Nah, mungkin mereka, kita lihat jemaat yang hadir nanti 7 hari kemudian. Makanya kita proteksi dalam nama Yesus. Amin. Iya, kok enggak malu-maluin kan? Enggak, kita diem-diem aja gitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati dimanapun saudara punya usaha ya, yang harus berinteraksi dengan orang lain ya, dalam hati, dalam nama Yesus, makan apa, pecel lele dalam nama Yesus lah. Tadi dari mana begitu saudara ya. Kalau kita, tetapi jangan terlalu kenceng-kenceng juga. Lihat dalam nama Yesus, apa-apa ya, nama saya bukan Yesus gitu. Ya, yang penting nggak terlalu lebay seperti itu, tetapi kita tetap menjagai. Jadi tetap aja, karena pemerintah itu juga wakil Tuhan, apapun aturannya kita harus lakukan. Nah, wilayah Jakarta juga mulai ganjil genap sudah dimulai. Wilayah perkantoran yang sekarang sedang diteliti. Nah, bukan masalah wilayah kantor sih, karena karyawan itu ada yang dari Parung, Citayam, dari Depok, jadi ada yang dari zona merah juga ya. Jadi, nah, bagaimana Pak kita ikuti suara Roh Tuhan? Ya, jangan juga buru-buru, tetapi juga jangan takut. Ada beberapa yang sudah ke mall kan, nggak apa-apa kan? Ini kan ditembak sama itu, ya. Tetapi ngeri juga. Nanti ditembak agak 36 ke atas, nanti langsung digeret ke isolasi, nggak enak gitu ya. Kami sepakat dengan istri, pokoknya kalau gereja dibuka baru kita ke mall, gitu katanya istri saya. Tetapi yang kedua yang dipikirin, ke mall duitnya di ya gitu. Nah saudara, nah itu keyakinan kami lah, karena kami sangat menghargai, kami hamba Tuhan. Jadi ya openingnya dari gereja baru opening di itu cabai hijau. Ya, atau di mana, di mall saudara. Nah, itu tidak bisa ditiru oleh saudara, karena itu adalah iman kami aja, percaya. Nah saudara, itu yang saya sampaikan. Nah, puji Tuhan hadir saudara, dan ada beberapa teman-teman kita yang tempoh hari. Bu Mika, Anggi udah aman ya, dari 19. Si Anggi pinter, tetapi karena zona wilayah jadi nggak masuk, kan lucu. Tetapi puji Tuhan kita berdoa. Si Bu Yanti gimana? Anak-anak udah ya? Udah ya, puji Tuhan. Ya sempat pon-pon lah. Kita pengennya pasti pendidikan yang baik dan murah. Yang kedua yang paling tinggi, yang murah. Iya kan? Nah semuanya kita berkumpul, tetapi puji Tuhan lah. Tuhan memberkati. Ini ada Bapak Adit, calon bapak, istri sedang di Kalimantan Barat. Nah, mereka sedang mengatur-ngatur, karena ibu muda pasti lebih pede sama orang tua ya, lahirinya. Nggak pede orang tamu lahirinya. Tetapi dia akan pulang nanti. Kita doakan saja supaya Adi juga berusaha dan menjadi mami. Puji Tuhan itu, dan kemudian ada Bu Dinda juga udah mantap lah Bu ya. Kita sempat perang rohani ya Bu ya. Bisa disaksikan Bu? Boleh Pak. Ya, saya aja yang menyaksikan ya. Karena waktunya. Nah, memang wilayah Bu Linda itu sempat terdeteksi 3 kena positif, dan kemudian 1 anaknya negatif. Nah, cuma waktu itu meragukan karena memang umur dan nama itu nggak sesuai. Nah, ternyata setelah mengundang-undang karena sunatan orang Muslim, ya cipika-cipiki juga orang sewilayah situ kan. Nah, tiba-tiba setelah itu paginya kasih tahu kami positif, wah kan kaget semuanya. Dan kita doakan terus. Nah, ternyata setelah tes mereka keluarganya negatif, dan seluruh wilayah itu memang negatif semua. Puji Tuhan, iya kan? Saya juga nolongnya gimana ya, gitu ya saudara. Tetapi puji Tuhan bahwa itu terlampaui semuanya, dan Tuhan menguji. Cuma Tuhan kalau bercanda agak kelewatan lah. Jangan gitulah, membuat anak-anak juga jadi gentar juga. Nah, pasal pertama-tama waktu itu juga, terus kemudian Bu Yanti juga
ada dan sedang terjadi juga, kita protek dengan kuasa Tuhan. Ada lagi wilayah yang pernah kena? Semuanya aman ya? Binora. Oh iya, di Binora ada yang meninggal kemarin karena COVID. COVID itu kok David. Ya, jadi nggak bisa dia, masyarakat pasti kita ada yang kena jangan keluar lah, karena nanti masalah sendiri. Itu saja sih saya sampaikan. Tetapi secara global saudara, kita memiliki berbagai persoalan, tetapi yang penting setia. Saya katakan bahwa kadang-kadang Tuhan kasih upah itu di hitungan terakhir. Seperti anak yang kuliah atau pelajar itu selalu kelas 1, 2, 3 baru lulusannya di terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru lulusannya terakhir. 4, 5 tahun kuliah baru wisuda. Jadi nggak bisa di terakhir. Cuma kita itu kadang-kadang nggak betahnya itu di masa-masa step menjelang akhir. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, saudara, kalau ada perjuangan tetap sampai setia sampai selesai. Seperti ada slogan, kita berdoa sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Puji Tuhan, itu saja. Nah, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Saya akan doa berkat, kita akan tanggung di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dialah kasih karunia Tuhan tetap ada pada kami, berkat perlindungan dari Tuhan. Kami percaya ada kuasa udara, tetapi kami lebih percaya ada kuasa Tuhan. Ada kuasa roh jahat, tetapi kami tahu ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa roh penyakit, tetapi kami memiliki kuasa roh penyembuh, yaitu dari Tuhan. Ada kuasa maut, kecelakaan, dan juga nasib yang buruk, tetapi ada kuasa yang memberikan harapan dan damai sejahtera. Ada oknum-oknum, kelompok-kelompok yang mereka kejahatan untuk kami, keluarga kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bisa mereka-rekanya menjadi sebuah kebaikan. Kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Semisalnya setelah ini Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, saudara memiliki sumber yang bisa menjawab segala permasalahan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai tinggalkan doa ketika sedang memiliki masalah. Jangan sampai kecewa kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi, hanya Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan tiba atas kita. Yang percaya katakan amin. Berkatilah kami. Kita semuanya. Kita salam sehati saja. Ya.